Halo guys, kembali lagi di channel Guris Film. Kali ini saya akan bahas film dari Prancis yang berjudul Dix Sauvages tahun 2017. Film ini menceritakan tentang kehidupan penduduk wanita di sebuah desa terpencil yang mendadak kehilangan semua pria setelah mereka ditangkap karena pemberontakan politik. Upaya bertahan hidup tanpa pria pun mereka lakukan hingga datang satu pria asing yang membuat para wanita bersemangat untuk mempertahankan populasi mereka. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ke alur ceritanya. Film ini berlatar di sebuah desa terpencil di pegunungan Prancis pada tahun ke-1851. Saat itu terjadi kerusuhan di berbagai desa, di mana para pria yang mayoritas mendukung Republik ditangkap oleh prajurit Louis Napoleon yang dikenal otoriter. Kerusuhan ini merupakan imbas dari peristiwa kudeta yang dilakukan Louis Napoleon untuk mempertahankan kekuasaannya. Louis Napoleon, yang masa jabatannya telah berakhir, mendadak melakukan kudeta dan mengubah Republik Prancis yang memiliki pembatasan jabatan menjadi Kekaisaran Prancis yang otoriter. Sejak saat itu, semua laki-laki dewasa yang dicurigai menolak rezim dibawa secara paksa. Para wanita dan anak-anak hanya bisa memohon agar mereka dibebaskan. Namun para prajurit sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun. Tak lama kemudian, para wanita mendengar teriakan seorang pria yang menyerukan demokrasi. Namun suara tembakan langsung terdengar dan suasana berubah mencekam. Para prajurit menembak pria tersebut dan meninggalkan mayatnya begitu saja di hadapan penduduk desa. Para wanita pun mendekati jasad itu dan menyadari bahwa pria tersebut adalah suami dari Rose. Rose memeluk jenazah suaminya sambil menangis terseduh. Kesedihannya menggambarkan duka mendalam yang kini dirasakan seluruh desa. Malam harinya, seluruh wanita dan anak-anak berkumpul di satu tempat. Mereka sepakat bahwa jika ingin bertahan hidup, mereka harus hidup bersama, saling membantu, dan berbagi beban di tengah situasi yang semakin sulit. Dalam pertemuan itu, para wanita membahas nasib para pria yang telah dibawa pergi dan mencoba menebak apa yang akan terjadi. Kemungkinan terburuk pun muncul, bahwa para pria akan dihukum selamanya karena dianggap memberontak terhadap kekuasaan. Pikiran ini membuat suasana semakin muram dan penuh ketidakpastian. Seorang gadis muda bernama Violet kemudian mendekati para wanita yang mengawasi distribusi makanan. Ia bertanya tentang keberadaan temannya, Rose, yang sejak kejadian itu lebih banyak mengurung diri di kamar. Violet lalu mengambilkan makanan untuk Rose dan mengantarkannya langsung ke kamar sebagai bentuk kepedulian. Setibanya di kamar, Rose terlihat masih sangat terpukul atas kematian suaminya. Ia hanya berdiam diri dengan tatapan kosong, seolah kehilangan arah hidup. Melihat kondisi itu, Violet mencoba menghiburnya dengan memeluk dan merayunya agar Rose bisa sedikit pulih dari kesedihannya. Namun luka kehilangan itu belum mudah untuk disembuhkan. Keesokan harinya, Violet mengunjungi tetua desa karena merasa gelisah atas penglihatan aneh yang sering ia alami. Akhir-akhir ini, Violet kerap berhalusinasi tentang sosok predator yang terus menghantuinya. Ia merasa penglihatan itu memiliki makna tertentu yang belum ia pahami dan membuatnya semakin resah. Tetua desa kemudian bertanya, apakah Violet pernah menyelingkuhi calon suaminya sebelum para pria ditangkap? Violet menjawab dengan jujur bahwa ia tidak pernah melakukannya. Namun ia mengakui bahwa sejak ditinggal para pria, termasuk calon suaminya, ia merasa kehilangan harapan hidup dan menjadi dingin terhadap banyak hal. Tetua desa tidak mampu memaknai perasaan Violet secara pasti. Ia hanya menyarankan agar Violet mencari sendiri arti dari penglihatan dan kegelisahan yang ia rasakan. Sore harinya, para wanita terlihat merapikan padang rumput, menggantikan pekerjaan yang sebelumnya selalu dilakukan oleh para pria. Mereka juga membawa senapan untuk berjaga-jaga, mengingat situasi yang belum sepenuhnya aman. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dan suasana berubah mencekam. Setelah disadari bahwa suara itu tidak berbahaya, para wanita kembali bekerja. Namun Rose terlihat masih trauma dan panik setiap kali mendengar suara tembakan. Ibu Ruth kemudian menghampiri Violet
dan tuman-temonnya saat mereka memerah domba. Ia mengatakan bahwa Ruth mendadak menghilang, padahal hari itu seharusnya menjadi hari ulang tahun pernikahannya. Violet pun segera berlari untuk mencarinya. Namun ia tak kunjung menemukannya di sekitar desa. Pada akhirnya Violet menemukan Rose di padang rumput. Rose terlihat membakar gaun pengantinnya sambil menangis terseduh-seduh. Api yang melahap gaun itu seakan menjadi simbol dari kenangan dan harapan yang ikut musnah. Violet segera menemani Rose dan berusaha menenangkannya agar tidak larut dalam keputusasaan. Keesokan paginya, para wanita mencuci pakaian bersama. Ibu Ruth memberitahu bahwa putrinya sudah tidur dan kondisinya sedikit membaik. Namun seorang wanita tua bernama Mary dengan dingin mengatakan bahwa Ruth akan melupakan kesedihannya dalam beberapa hari dan mereka tak perlu terlalu khawatir. Violet langsung membantah ucapan itu. Ia mengatakan bahwa mereka tak akan pernah merasa tenang sebelum mengetahui bagaimana nasib para pria. Beberapa wanita lain berpendapat bahwa para pria pasti sudah diadili dan mereka tak perlu berharap lagi. Meski begitu, Violet tetap bersikeras untuk mencari kebenaran. Sebagian wanita muda setuju dengan Violet dan ingin turun dari pegunungan untuk mencari informasi. Namun Marion melarang mereka karena pergi ke kota hanya akan mengundang prajurit dan membahayakan desa. Ia takut para wanita akan ditawan dan dijadikan budak. Meski menimbulkan kemarahan, keputusan tetua tetap dihormati. Didorong oleh rasa penasaran, Violet nekat pergi sendirian keluar desa. Ia melewati hutan-hutan hingga melihat sekelompok prajurit di sebuah jembatan. Karena takut ketahuan, Violet terpaksa berbalik arah dan singgah ke rumah Nyonya Ayo untuk mencari tahu keadaan di sana. Namun setelah beberapa langkah, Violet menemukan Nyonya Ayo telah tergantung tak bernyawa. Diduga kuat, ia mengakhiri hidupnya sendiri karena keputusasaan. Violet langsung berlari kembali ke desa untuk memberitahukan kabar tragis itu kepada para wanita, yang semakin menambah beban mental mereka semua. Beberapa hari setelah kejadian tragis itu, para wanita kembali mengamati ladang gandum mereka. Mereka sepakat bahwa waktu panen telah tiba, meskipun ladang tersebut sangat luas. Keraguan muncul karena pekerjaan itu biasanya dilakukan oleh para pria. Di sisi lain, Violet terbangun dan menyadari bahwa dirinya mengalami menstruasi, sebuah pertanda alami yang tetap berjalan di tengah situasi yang tidak menentu. Semua wanita, termasuk anak-anak, dikumpulkan untuk memanen gandum bersama-sama. Cuaca terasa sangat panas, dan mereka tidak terbiasa melakukan pekerjaan seberat itu. Tangan Violet terluka akibat sabit yang digunakan, dan banyak dari mereka akhirnya berhenti karena kelelahan. Walau banyak keluhan terdengar, mereka sadar bahwa tidak ada pilihan lain selain bertahan. Masih banyak pekerjaan pria yang kini harus mereka lakukan sendiri. Untuk menghilangkan lelah dan menenangkan pikiran, para wanita mengajak anak-anak mandi di sungai. Dengan cara itu, mereka bisa menyejukkan diri dan memberi ruang bagi anak-anak untuk tertawa dan bermain. Sejenak melupakan beratnya kehidupan yang mereka jalani. Saat anak-anak bermain air, para gadis berkumpul dan mulai mengeluhkan masa depan mereka. Bagi para ibu yang telah memiliki anak, masih ada harapan untuk melanjutkan hidup. Namun bagi para gadis yang belum menikah, masa depan terasa gelap jika para pria tak pernah kembali. Percakapan itu dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian. Pada suatu malam, seorang wanita yang mengalami depresi mengamuk dan membunyikan lonceng desa. Ia menangis putus asa karena ditinggalkan suaminya tanpa kabar. Suara lonceng membangunkan seluruh desa hingga para wanita berkumpul dan menghentikannya, lalu berusaha menenangkan emosinya yang meledak-ledak. Keesokan harinya, para gadis berkumpul di sawah dan mengaku bahwa mereka sulit tidur karena takut benar-benar sendirian di desa terpencil itu. Salah satu wanita menyarankan agar Violet memimpin para wanita muda meninggalkan desa untuk membangun kehidupan baru. Namun, Violet menolak
Begitu pula Rose yang tak ingin meninggalkan makam suaminya. Mereka kemudian baronde-ande tentang kemungkinan seluruh pria di dunia telah meninggal. Tak ada satupun penggembala yang melewati desa. Seolah waktu benar-benar berhenti. Salah satu wanita mengatakan bahwa jika mereka menemukan satu pria, maka pria itu harus dibagi rata agar semua bisa memiliki anak dan melanjutkan keturunan. Josephine menentang gagasan itu karena melanggar konsep monogami. Namun sebagian besar wanita justru setuju dengan ide tersebut. Pembicaraan liar itu terhenti ketika seorang wanita tua datang dan menyuruh mereka kembali memanen gandum. Di gudang, para ibu mulai khawatir dengan pikiran para gadis mereka. Mereka takut jika para pria tak kunjung kembali, para gadis akan kabur dari desa. Adegan kemudian memperlihatkan Violet saat tidur, di mana ia menyentuh area sensitifnya, menandakan kerinduan mendalam akan sosok pasangan. Kerinduan itu terpendam dan tak pernah ia ungkapkan secara terbuka. Saat bekerja dengan adik laki-lakinya, Violet menceritakan sosok ayah mereka yang dianggap sebagai pria terpelajar. Ayahnya sering berdiskusi dengan Partai Republik Demokratis dan mengajari Violet membaca serta menulis sejak kecil. Hal itu membuat Violet menjadi satu-satunya wanita di desa yang bisa membaca. Violet berjanji akan mengajari adiknya membaca karena menurutnya kemampuan itu sangat penting. Setelah itu, Violet dan Rose duduk bersama sambil merajut kain. Rose kembali mencurahkan isi hatinya dan mengaku berharap ada pria lain yang datang agar ia bisa melupakan mendiang suaminya dan lepas dari kesedihan. Rose mengungkapkan keinginannya untuk merasakan kembali malam pertama yang indah bersama mendiang suaminya. Violet yang penasaran bertanya bagaimana rasanya. Rose menjawab bahwa perasaan itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Percakapan mereka terhenti ketika hujan deras tiba-tiba turun. Violet menyadari bahwa lumbung tempat menyimpan gandum bocor. Ia segera berlari memanggil semua wanita untuk memperbaiki atap. Di tengah hujan deras, mereka bekerja sama meskipun tanpa pengalaman dan dengan risiko besar terhadap keselamatan mereka sendiri. Setelah berusaha dengan hati-hati, mereka berhasil memperbaiki atap. Untungnya hanya sebagian kecil gandum yang rusak. Para wanita berterima kasih kepada Violet karena telah memperingatkan mereka tepat waktu. Kepercayaan terhadap Violet pun semakin tumbuh di antara penduduk desa. Musim semi tiba dan Violet mulai mengajari anak-anak membaca huruf alfabet. Anak-anak terlihat sangat gembira dan bersemangat. Para wanita melanjutkan pekerjaan mereka dengan memanen kebun apel. Semua tampak berjalan tenang hingga seorang pria asing tiba-tiba menyapa mereka. Pria itu mendekat dan semua wanita terdiam menatapnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Jin, seorang pandai besi yang berpindah-pindah dan membutuhkan penginapan. Karena tak mendapat respons, Jin mendekati Violet. Setelah tetua mengangguk, Violet menawarkan rumah kosong sebagai tempat tinggal Jin. Dalam perjalanan menuju desa, Jin merasa heran melihat tatapan para wanita. Setibanya di sana, ia bertanya, di mana para pria? Violet menjawab bahwa ia akan menunjukkannya besok. Jin bercerita bahwa ia berasal dari sebuah pertanian di lembah dan terbiasa tidur di gudang atau lumbung. Jin terkejut ketika Violet mengatakan bahwa ia akan membukakan rumah untuknya. Setelah masuk ke rumah barunya, Violet menyiapkan tempat tidur serta memberinya buah dan air. Jin merasa berutang budi dan bertanya, apakah ada kuda atau keledai yang perlu diperbaiki sepatunya? Violet terdiam sejenak, lalu menjawab bahwa tidak ada pria di desa itu, karena semuanya ditangkap setelah kudeta. Jin pun menceritakan kondisi masyarakat di lembah, bahwa Louis Napoleon telah dinobatkan sebagai kaisar dan banyak tahanan Republikan meninggal atau dideportasi. Kabar itu membuat Violet sangat sedih. Ia segera pergi setelah mendengarnya. Sebelum meninggalkan Jin, Violet berpesan bahwa desa sangat membutuhkan tenaga. Jin menjawab bahwa ia siap membantu mereka. Sejak saat itu, kehadiran Jin perlahan menjadi pusat perhatian
dan harapan baru bagi para wanita. Keesokan harinya, Jin mulai membantu pekerjaan desa. Ia memperbaiki alat-alat besi, membantu mengangkat beban berat, dan melakukan pekerjaan yang selama ini sulit dilakukan para wanita. Kehadirannya membuat pekerjaan terasa lebih ringan, namun juga memunculkan kegelisahan baru. Tatapan para wanita kepadanya tak lagi sekadar rasa syukur, melainkan harapan yang terpendam. Para wanita mulai berkumpul dan membicarakan keberadaan Jin secara terbuka. Mereka menyadari bahwa Jin adalah satu-satunya pria dewasa yang tersisa di sekitar desa. Perbincangan itu perlahan berubah menjadi diskusi tentang kelangsungan hidup dan masa depan keturunan mereka. Ketakutan akan punahnya desa membuat logika dan moral saling berbenturan. Sebagian wanita mengusulkan kesepakatan tidak tertulis. Jin tidak boleh dimiliki satu orang saja. Ia harus menjadi milik bersama agar setiap wanita memiliki kesempatan untuk hamil. Usulan itu disampaikan dengan nada serius, seolah-olah merupakan keputusan praktis yang tak terhindarkan demi keberlangsungan desa. Namun, tidak semua setuju. Beberapa wanita merasa gagasan tersebut melanggar nilai kesetiaan dan martabat manusia. Perdebatan berlangsung panas, memecah persatuan yang selama ini terjaga. Violet mendengarkan tanpa banyak bicara, namun wajahnya menunjukkan konflik batin yang mendalam. Pada akhirnya, para wanita sepakat dengan satu syarat. Jin tidak boleh mengetahui kesepakatan tersebut. Mereka akan bergiliran menemuinya pada malam hari secara diam-diam. Aturan ini dibuat untuk menghindari kecemburuan terbuka dan menjaga ketertiban desa. Meski jauh di lubuk hati mereka tahu keputusan itu akan membawa luka. Malam pertama, seorang wanita datang ke rumah Jin. Jin terkejut, namun tidak menolak. Ia mengira wanita itu hanya mencari kehangatan dan penghiburan. Malam itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang perlahan menguras fisik dan batin Jin. Hari demi hari, wanita-wanita lain datang silih berganti. Jin mulai kelelahan dan kebingungan. Ia merasa digunakan, namun tidak memahami sepenuhnya alasan dibalik perlakuan itu. Tubuhnya melemah dan wajahnya tampak semakin pucat. Namun, ia tetap bekerja, membantu desa tanpa banyak keluhan. Violet belum mendatangi Jin. Ia diliputi rasa bersalah dan ketakutan. Setiap malam, ia mendengar langkah kaki para wanita lain dan menyadari giliran itu semakin dekat. Halusinasi predator yang dulu menghantuinya kini terasa semakin nyata, seolah mencerminkan naluri dasar manusia yang tak bisa ditekan. Rose akhirnya datang menemui Jin. Ia berharap bisa merasakan kembali kedekatan yang pernah ia miliki dengan suaminya. Namun, setelah malam itu, Rose justru merasa hampa. Kenangan lama tak tergantikan, dan kebersamaan dengan Jin tidak mampu menghapus rasa kehilangan. Sementara itu, kondisi Jin semakin memburuk. Para wanita mulai menyadari bahwa mereka telah melampaui batas. Namun rasa takut akan masa depan membuat mereka terus melanjutkan kesepakatan tersebut. Tidak ada yang berani menghentikan lingkaran ini. Pada suatu malam, Violet akhirnya mendatangi Jin. Ia datang bukan hanya sebagai wanita, tetapi sebagai seseorang yang memahami penderitaan dan kesendirian. Hubungan mereka terasa berbeda. Ada percakapan, ada keheningan yang dipenuhi makna, bukan sekadar pemenuhan naluri. Setelah malam itu, Violet menyadari bahwa dirinya hamil. Kabar ini perlahan menyebar dan memicu kecemburuan. Para wanita mulai menghitung giliran dan kemungkinan, saling menatap dengan curiga. Ikatan solidaritas yang dulu kuat, kini retak oleh rasa iri. Jin mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Tubuhnya semakin lemah, dan ia sering terbatuk darah. Para wanita menyadari bahwa mereka mungkin telah mengorbankan satu-satunya harapan yang mereka miliki. Akhirnya, kesepakatan itu terbongkar. Jin mengetahui bahwa dirinya dijadikan alat untuk kelangsungan populasi. Ia merasa dikhianati dan diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sarana. Luka batin itu lebih parah
daripada kelelahan fisik yang ia rasakan. Dalam kondisi sakit, Jin memutuskan untuk pergi dari desa. Para wanita tidak mampu menghentikannya. Mereka hanya bisa menatap kepergiannya dengan perasaan bersalah dan kehilangan. Harapan yang sempat menyala kini kembali redup. Beberapa waktu kemudian, tanda-tanda kehamilan mulai terlihat pada sebagian wanita. Desa kembali diisi harapan baru, namun juga penyesalan yang mendalam. Violet berdiri memandangi ladang, menyadari bahwa kehidupan selalu menuntut pengorbanan yang tidak pernah sederhana. Bertahan hidup menuntut pengorbanan besar, tidak hanya fisik, tetapi juga kemanusiaan. Desa perlahan berubah. Tidak ada kepastian tentang masa depan. Namun kehidupan terus berjalan di tengah luka dan harapan yang bercampur. Para wanita belajar bahwa bertahan hidup bukan hanya soal melanjutkan keturunan, tetapi juga menjaga martabat dan nilai kemanusiaan. Kenangan tentang Jin tetap hidup dalam diam. Ia menjadi simbol harapan, kesalahan, dan pengorbanan yang tak terucapkan. Film ditutup dengan kelahiran bayi Violet. Wajahnya bahagia, menandakan kehidupan terus berlanjut, meski rahasia besar tersimpan selamanya. Gambaran desa yang perlahan berubah. Tidak ada kepastian tentang masa depan, namun kehidupan tetap berjalan. Para wanita belajar bahwa bertahan hidup tidak hanya soal kelangsungan fisik, tetapi juga tentang menjaga kemanusiaan di tengah keputusasaan.